Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar semuanya. Di sini dalam podcast Suara Kita, di mana kita akan membahas bersama saya Muhammad Naroni akan membahas tentang hal yang fundamental dan sangat penting, tentang di mana kita akan membahas tentang kode etik jurnalistik wartawan, konsep dan implementasinya. Tentunya hal ini sangat penting dan sangat relevan dengan kita yang memperdalam atau ingin tahu tentang dunia jurnalistik dan sebagainya. Maka dari itu, saya di sini tidak sendiri, melainkan ditemani oleh kawan-kawan saya, di mana ada konseptual, ada praktikal, dan ada evaluatif pengawasan. Maka dari itu, kita perkenalkan secara langsung. Baik, dari sebelah sini dulu. Halo teman-teman, aku Dewi, salam kenal. Halo, aku Firda, salam kenal. Halo, saya Saleh Ditya Pratama. Oke, teman-teman semuanya, dalam diskusi ini, pembahasan akan dibagi ke dalam 3 perspektif utama, di mana yang pertama mengenai konsep dan landasan, pengertian dan sebagainya. Berikutnya yang kedua tentang implementasi praktikal yang akan dilakukan dalam kode etik jurnalistik tersebut, wartawan. Dan yang ketiganya tentang di mana narasumber atau evaluatif ini akan membahas tentang hal apa yang baik itu pelanggaran dan sebagainya, pengawasan evaluatif. Oke teman-teman semuanya, di mana kode etik ini tentu kita akan kebingungan apa yang dinamakan dengan kode etik. Maka dari itu perlu kita ketahui pengertian daripada kode etik. Oke, saudari Firda, coba Anda jabarkan secara singkatnya pengertian daripada kode etik jurnalistik. Jadi, kode etik jurnalistik itu seperangkat norma moral dan profesional yang menjadi pedoman wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Singkatnya, kode etik itu aturan main buat wartawan dalam menjalankan tugasnya. Isinya itu tentang apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat mencari, menulis, dan menyebarkan berita. Oke, baik. Berarti kode etik itu dimana bukan sekedar aturan tertulis ya, tetapi komitmen moral profesi wartawan. Sebelum kita tentang kode etik, mari kita berbincang dulu dengan praktikal. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber yang praktikal, di mana Teh Dewi ini juga aktif di LPM Lokawarta. Oke, Teh Dewi, bagaimana implementasi pada tahap peliputan? Seperti apa sih? Yang pertama kita tentu harus menghormati narasumber ya. Jadi kita tidak semena-mena gitu tiba-tiba wawancara dan sebagainya. Jadi kita harus konfirmasi Kang Rodi sebelum wawancara itu. Jadi kalau siap untuk diwawancara ya berarti kita wawancara. Tapi kalau memang nanti narasumbernya bilang aku nggak mau, malu gitu, ya udah kita nggak bisa memaksakan gitu. Dan juga kita kalau bisa menghindari kata-kata yang nggak etis gitu ya. Terus juga harus pakai kata-kata baku formal gitu. Jadi kumaha misalkan damang ya itu nggak bisa ya, karena dalam wawancara itu harus ya usahakan formal. Misalkan bagaimana perasaan Anda, misalkan kayak gitu, menggunakan kata-kata yang lebih formal gitu ketika wawancara dan bisa dimengerti oleh narasumber. Berarti wawancara itu bukan hanya sekedar kita menanyakan, tetapi juga memastikan data dari pernyataan tersebut. Iya, jadi enggak sembarangan juga orang tuh bisa diwawancara gitu. Jadi ada tipe-tipe orang yang bisa diwawancara. Misalkan sekarang tuh banyak banget ya yang di konten-konten kalau yang diwawancaranya tuh malah jadi ngakak gitu. Karena itu tuh mereka tidak memenuhi gitu. Harusnya narasumber tuh yang diambil yang seperti ini, yang mengerti misalkan jalan kejadiannya seperti apa dan seperti apalah. Misalkan kita ada acara di LPM, dia nyari narasumbernya itu yang anggota LPM-nya yang mengerti jalan acaranya LPM seperti itu. Berarti harus dilihat juga narasumber itu punya kredibilitas, kemampuan dan sebagainya. Oke, baik. Jadi nggak sembarangan gitu. Tadi telah kita dengarkan pengertian di mana kode etik, terus implementasinya. Tentu juga kita harus mengetahui tentang evaluatif, di mana kita bersama narasumber sekarang yang akan tentang evaluatif dan pengawasan. Di mana Kang Awo, saya panggil aja Kang Awo ya. Di mana pelanggaran dan penegakan refleksi etika jurnalistik peran utama, evaluasi kritis ini sangat berkaitan dengan hal-hal itu, bentuk pelanggaran dan sebagainya dalam kode etik tersebut. Boleh jelaskan oleh Kang Awo atau apa yang ingin disampaikan dalam bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik itu seperti apa? Terima kasih. Kita lanjut ke ini ya, apa itu namanya pelanggaran kode etik. Nah, ini yang
harus benar-benar diperhatikan sekali ya dalam kita melakukan etika gitu terhadap jurnalistik. Yang pertama itu yang sering terjadi itu berita yang tidak terpartisifikasi atau yang bisa dibilang berita hoak lah, tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Jadi asal buat cuman denger dari sebentar Kan gitu opini seperti itu, opini. kayak seperti angin selewat, jadi langsung dibikin berita tanpa tahu asal usulnya bagaimana. Itu yang kesalahannya. Kita sebenarnya kalau dalam Islam itu kita harus memperhatikan namanya itu ada tabayun itu. Kita harus harus mencari dulu kejelasannya bagaimana, kebenarannya bagaimana, terus apakah benar berita ini tuh terjadi di sini di tempat ini gitu. Oke. Nah, Berarti faktor dari penyebab pelanggaran ini tuh seperti apa? Faktor penyebabnya? faktor penyebabnya ya sepertinya kurangnya pemahaman dari si jurnal tersebut Oke, atau wartawan dalam hal kode tersebut, etiknya. dalam hal Oke. kode etiknya, terus lemahnya juga kontrol redaksi, seperti memilih peran sebagai penjaga gerbang. Jika fungsi ini lemah maka berita yang bermasalah bisa lolos ke publik. Seperti itu. Oke, baik kawan-kawan. Kita kembali kepada konseptual di mana tadi telah menjelaskan tentang apa pengertian dari kode etik ya, Saudari Teh Firda. Tentu kita juga harus tahu tujuan daripada kode etik ini, kawan-kawan. Oke, boleh dijelaskan secara singkatnya tujuan kode etik jurnalistik ini mengarahnya dan segmentasinya itu seperti apa? Jadi tujuannya itu untuk menjaga profesionalisme dan integritas wartawan. Oke. Terus jadi kode etik jurnalistik itu buat wartawan nggak kerja yang asal-asalan, Jadi sesuai. tapi jujur, bertanggung jawab dan sesuai sama aturan. Baik. Selain daripada tujuan, tentu adanya sebuah prinsip dasar. Boleh dijelaskan juga prinsip dasar dalam kode etik itu seperti apa? Jujur dan akurat, berita itu harus sesuai sama fakta, nggak ditambah-tambah kayak gitu ya atau dipelintir. Terus berimbang adil. Jadi wartawan itu nggak berat sebelah, semua pihak yang terkait itu harus dikasih ruang berbicara. Terus independen, wartawan harus bebas, nggak diatur kepentingan politik, uang atau tekanan pihak tertentu. Terus selanjutnya bertanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan berita yang ditulis ke publik. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Saudari Teh Dewi di mana setelah implementasi pada tahap liputan yang tadi tentang jangan memaksakan kehendak ataupun dan sebagainya, saya ingin tahu tentang implementasi pada tahap penulisan berita itu seperti apa dalam hal praktik. Kalau dalam teknik penulisan itu pasti dalam berita itu harus ada 5W1H ya. Oke. Itu kayak what, apa kejadiannya, terus kapan, bagaimana, dan itu harus terpenuhi gitu. Jadi kalau tidak terpenuhi itu namanya bukan berita gitu. Jadi kalau dalam berita itu tentu harus ada itu 5W1H. Itu yang paling penting. Dan kalau bisa itu apa ya, jadi ditempatkannya kayak yang penting-penting apa, mengapa, kapan, nah itu di paragraf awal. Oke. Nah, Garis sisanya besarnya gitu dia ya. garis besar. Jadi kan kalau dalam skripsi itu kan yang umum dulu baru yang khusus. Nah, kalau dari berita itu yang khusus dulu baru yang umum. Jadi yang nggak kebalikan pentingnya gitu itu ya yang nggak pentingnya itu di bawah disimpannya gitu. Berarti dalam penulisan itu tentu harus memisahkan antara fakta dan opini. Iya, Bagaimana kalau opini itu pendapat? biasanya misalkan pendapat Kang Roni misalkan tentang kegiatan ini itu disimpannya di bawah, paling bawah, karena itu Oke. dianggap tidak terlalu penting gitu. Nah, kecuali kalau misalkan kegiatannya seperti apa, nah itu disimpan di awal karena itu penting ya tentunya. Oke, tentu ini juga sangat penting nih. Perlu kita ketahui tentang selain daripada kita mengetahui penulisan berita. Saya ingin tahu dari Teh Dewi bagaimana implementasi pada tahap pempublisannya atau publikasi berita itu seperti apa? Oh, kita lihat di LPM aja ya gitu. Karena kan kita pakai website Kompasiana. Nah, itu ada yang pro dan ada yang enggak gitu. Jadi kalau yang pro itu yang pasti berbayar ya, kalau yang enggak juga enggak berbayar. Nah, untuk kita itu kita pakai yang enggak berbayar. Jadi setiap ada berita itu bisa dipublish lagi setelah 1 jam. Jadi kita kayak misalkan Roni mengirim naskah ke aku, sama aku misalkan aku pimpinan redaksi nih, sama aku direvisi si berita itu, kemudian di-up di website Kompasiana di LPM, lalu harus ada persetujuan dulu nih dari website apa ya, kayak umumnya gitu, dari bukan umum apa ya, atas
kalau bagian atas Menyetujui. ya pemilik Kompasiananya dulu harus menyetujui itu dulu baru bisa terpublish gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu ya. Nah itu juga kita bisa misalkan ada 3 nih beritanya, nah itu kita membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk mengupload berita yang kedua gitu. Jadi nggak langsung semuanya bisa langsung silih bergantian Iya, lah. nggak kayak media sosial kan. Kalau media sosial kan langsung ter-up semua kan bisa. Kalau berita itu beda. Oke, baik teman-teman. Perlu juga kita ketahui setelah tadi bentuk pelanggaran, terus faktor penyebabnya apa aja. Tadi kan yang telah dikatakan oleh narasumber kita bahwa terkadang faktor dari penyebab pelanggaran ini kan kurangnya pemahaman dalam hal kode etik. Bagaimana penegakan kode etik dalam hal tersebut? Mekanismenya seperti apa? Pengaduannya? Dalam penegakan terhadap pelanggaran ya dalam kode etik itu pertama kita bisa melalui pengaduan melalui dewan-dewan pers. Jadi masyarakat yang merasa merugikan itu dapat melaporkan media tersebut terhadap Dewan pers. ya dengan dalihnya melanggar kode etik seperti itu. Dan juga adanya hak jawab dan juga hak koreksi. Ini penting sebagai bentuk keadilan informasi karena agar pihak yang dirugikan dapat menyampaikan klarifikasinya gitu tanpa memihak kepada siapapun. Terus ada juga nih yang ketiga, sanksi etik bukan untuk semata-mata sebagai hukuman, tetapi lebih kepada pembinaan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan si medianya, tapi untuk memperbaiki praktek jurnalistik dari media tersebut agar menjadi lebih baik dan kembali kepada norma-norma yang pantasnya saja seperti itu. Oke. Kita telah sampai di sesi akhir nih. Tentu daripada tadi konseptual di mana tentang pengertian, tujuannya, tantangannya dan sebagainya, perlu kita juga ketahui tentang prinsip-prinsip dasar di mana konseptual ini dalam kode etik prinsip dasarnya itu seperti apa? Jadi prinsip dasar profesi wartawan itu akurasi dan verifikasi kebenarannya, yaitu fakta adalah prioritas utamanya. Terus ada keberimbangannya, memberikan ruang yang adil bagi semua pihak. Oke. Berarti harus berimbang dan mempertimbangkan segala halnya dalam kode etik tersebut. Baik. Tidak ada yang dirugikan lah gitu ya. Oke. Dan hal ini juga sangat penting teman-teman, di mana setelah kita tahu tentang praktikal penulisan berita, publishnya dan sebagainya, maka kita perlu tahu juga tantangan dari implementasi itu seperti apa dalam jurnalistik dan wartawan. Bisa dijelaskan tantangannya, Dewi? Tantangan dalam membuat berita gitu ya. Dan hal sebagainya dalam praktikal jurnalistik itu. Tantangan pertama pasti kita susah ya untuk menentukan narasumber karena narasumber itu kan kita nggak asal gitu, kita harus nanya ke beberapa orang. Kadang suka gitu, kadang nggak mau, malu ditanya-tanya gitu. Jadi susah dalam menentukan narasumber juga gitu. Terus juga dalam hal waktu itu pasti ya, kalau berita itu kan selalu ter-up ya. Maksudnya nggak kayak jam kerja pada umumnya orang-orang yang pulang jam 4 berangkat jam 8 gitu. Jadi kalau dalam dunia jurnalistik itu kita tuh kayak 24/7 gitu kerjanya, kayak benar-benar non-stop gitu ya untuk seorang jurnalis itu. Jadi nggak tahu kapan berita itu bisa muncul, bisa ditayangkan ya. Itu begitu sih tantangan sulitnya. Berarti kayak waktu. bahwa tantangan dalam implementasi praktikal jurnalistik ini adalah menuntut kepada konsisten. Iya, integritas juga. Jadi kita nggak, ya kan kalau formal itu kan, oh saya ya kerja jam segini digaji segini gitu kan. Kayak, jadi nggak sesuai waktu lah gitu. Itu ya udah gitu, kita kerja biasa aja. Tapi bagi seorang wartawan atau jurnalis itu kayak ya udah itu kayak ini ya sehari-hari kita gitu. Dan perlu kita ketahui juga di mana narasumber ini praktikal selain daripada konseptual, dari pengawasan, dari evaluasi pengawasan, bagaimana refleksi etika jurnalistik ini seperti apa? Untuk refleksi ya, sebagai refleksi etika jurnalistik sejatinya itu adalah tanggung jawab kolektif insan pers, bukan hanya wartawan saja yang di lapangan, tapi juga redaksi, pemilik media, dan bahkan audien itu harus memiliki tanggung jawab terhadap berita yang akan disampaikannya seperti itu. Terus ada juga kalau etika itu ya sudah tidak aneh ya. Kita di usia dini juga sudah ditanamkan etika-etika dari orang tua kita supaya kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang buruk seperti itu. Berarti
bukan berarti etika itu hanya sekedar menghormati, tapi juga kita harus mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam hal tersebut. Baik, kawan-kawan semuanya, di mana materi kita telah tersampaikan. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa saya melibatkan 3 narasumber ini harus saling bergantian? Karena menurut saya poin-poin ini akan adanya sebuah berkesinambungan ketika dibahasnya secara menyeluruh. Tidak hanya saya menanyakan kepada Teh Firda secara awal sampai akhir, tapi dengan ketiga ini sangat berkaitan, di mana konseptual, praktikal, dan pengawasan dari evaluasi tersebut. Baik kawan-kawan, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Namun sebelum kita mengakhiri, saya ingin dengar closing statement daripada konseptual ini, dalam konseptual kode etik ini. Hal yang ada dalam pikiran, closing statement yang ingin disampaikan untuk pemirsa di luar sana seperti apa? Profesi wartawan tanpa kode etik itu kehilangan arah dan legitimasi moral di mata publik. Oke, berarti wartawan itu bukan hanya tentang dia bisa bertanggung jawab independen, tapi dia juga harus memperhatikan tentang kode etik agar tidak kekurangan marwah daripada wartawan tersebut. Baik, closing statement yang kedua daripada boleh dari Kang Awa dulu. Closing statement yang ingin disampaikan daripada pengawasan atau evaluatif ini. Oke. Closing statement tadi kita melihat dari evaluasi ya. Kita harus sebagai wartawan harus bisa menjaga etika jurnalistik, berarti menjaga martabat, profesi dan kepercayaan hak layak umum seperti itu. Ada yang masih ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup aja sih gitu. Oke, baik. Setelah kita dari evaluatif, konseptual, kita dengar closing statement daripada narasumber kita yang membahas tentang Praktik apa? ya. Karena praktik ya, Karena mungkin praktikal. jadi kode etik itu seperti nafas lah gitu buat seorang jurnalis. Jadi mereka itu punya aturan gitu ya, istilahnya pedoman bagi seorang jurnalis. Itu kode etik itu sebagai pedoman lah gitu. Jadi tanpa pedoman ya pasti acak-acakan kayak gitu mungkin dari saya. Baik, setelah kita dengarkan closing statement daripada 3 narasumber ini, yang pertama konseptual, di mana kode etik ini adalah hal yang paling utama yang agar tidak kehilangan dari marwah jurnalistik tersebut. Yang kedua dari evaluatif, di mana hal ini sangat berkaitan, kita harus menjaga hal-hal demikian, di mana harus tahu tentang hak dan kewajiban dan sebagainya. Dan tadi juga dari praktikal, di mana menjelaskan tentu berkaitan juga bahwa kode etik ini adalah nafas bagi praktikal. Berarti evaluatif ini, harapan dari evaluatif ini seperti apa untuk jurnalistik? Harapan ini ya mudah-mudahan gitunya untuk orang yang bisa jurnalistik bisa menjadikan jurnalistik itu yang beretika. Karena apa? Jurnalistik yang beretika itu merupakan bagian dari salah satu dakwah yang bisa menyampaikan berita-berita atau fakta-fakta yang adil, tidak merugikan orang lain, dan dan harus bertanggung jawab lah seperti itu. Dari Teh Dewi sendiri, harapan dengan adanya podcast ini atau hal yang telah dilakukan? Ya semoga orang-orang yang berniat untuk jadi jurnalis emang benar-benar punya keinginan yang kuat ya, bukan hanya sekadar main-main gitu. Karena dunia jurnalis ini bukan suatu hal yang hanya memerlukan keinginan aja, tapi juga harus mempertahankan konsistensi dan integritas. Oke, dari Teh Firda sendiri, harapannya itu seperti apa dengan adanya podcast ini? Nah, kita kode etik. Semoga kita bisa menerapkan ya etika-etika jurnalistik ini biar tidak salah gitu ya ketika menjalankan tugasnya. Baik. Oke kawan-kawan semuanya, telah kita dengarkan closing statement sekaligus harapan daripada 3 narasumber ini dengan adanya podcast ini. Secara kesimpulannya bahwa podcast ini bukan hanya sekedar menjadikan tugas luas, tapi semoga menjadikan ilmu baru bagi kita tentang kode etik, implementasinya dan pengawasan daripada pelanggaran tersebut. Hal-hal demikian, di mana kepentingan pribadi, politik dan ekonomi, hal-hal demikian, hal-hal berita bukan hanya tanggung jawab jurnalistik, tapi tentang kebenaran dan kebaikan yang ada di halayak umum yang perlu diberitakan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Sekian dari kami, podcast Suara Kita, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.